Bapak atau Ibu Hasawi dan manfaat apa aja yang diperoleh dengan IF level 1 saja, Dok? Ya. Jadi kalau IF level 1 itu fokusnya tuh kalau IF level 1 tuh pada pertama mengistirahatkan, yang pasti ya, mengistirahatkan sistem imun, mengistirahatkan saluran cerna, mengistirahatkan liver, ginjal, walaupun cuma sebentar istirahatnya, cuma 14 jam. Tapi itu lumayan karena si organ-organ itu tuh biasanya nggak pernah dapat waktu untuk istirahat karena kita makan biasanya tiap beberapa jam ada makanan masuk. Terutama level 1 aja, kalau kita cuma bisa ngejalanin level 1 aja, itu tuh udah dapat manfaat pembakaran lemak, ya. Lemaknya tuh dibakar mulai jam ke-10. Karena setelah 10 jam, cadangan gula yang di liver tuh udah habis dipakai, sehingga tubuh mulai membakar lemak sebagai cadangan energi yang kedua. Kalau misalnya lemak itu kan disimpan dalam bentuk trigliserid dan asam lemak. Jadi otomatis kalau misalnya kita tiap hari level 1, kita ngebakar lemak selama minimal 4 jam, ya, dari jam 4 pagi sampai jam 8 itu kan 4 jam. Itu tuh akan terjadi pembakaran lemak yang rutin tiap hari, otomatis nanti trigliseridnya bisa turun, kolesterolnya bisa turun. Nanti pelan-pelan, karena yang dibakar lemak pertama itu adalah lemak yang di perut dulu. Yang pertama itu sebenarnya bukan lemak di perut, lemak di liver, ya. Karena lemak itu harusnya disimpan di jaringan lemak, ya. Jaringan lemak tuh kayak di bokong, di bahu atau perut, yang terutama di perut, ya. Nah, yang di perut itu akan dibakar pertama. Tapi kalau ada banyak lemak di liver, karena si liver itu tidak didesain oleh tubuh kita tuh untuk menyimpan lemak. Itu terjadi karena kita tuh sering melanggar makannya terlalu berlebihan. Level 4, 6-nya tuh level 6-nya terutama makan ketika nggak lapar. Pas udah kenyang masih tetap makan, itu makanan yang masuk walaupun bentuknya karbohidrat karena terlalu banyak, sementara si karbohidrat itu cuman bisa disimpannya itu di tubuh tuh terbatas, penyimpanan karbohidrat dalam bentuk glukosa itu. Jadi nanti semuanya sisanya tuh di-convert, jadi dirubah jadi oleh tubuh tuh jadi lemak gitu. Jadi lemaknya terlalu banyak. Nanti kalau lemaknya terlalu banyak, sebagian itu ada yang ditumpuk di liver. Jadi nanti kalau dari USG liver itu perutnya di USG, di livernya tuh tampak bright, namanya bright liver. Jadi livernya tuh kayak yang terang gitu karena banyak lemaknya. Kalau liver normal tuh nggak bright, nggak terang. Sementara kalau liver yang banyak lemaknya tuh bright gitu. Nah itu tuh kalau dibiarin nanti si liver itu akan rusak nantinya. Dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan tuh ada yang namanya penyakit liver kronis, namanya sirosis. Itu salah satu penyebabnya selain hepatitis B, hepatitis C. Itu tuh bisa disebabkan oleh perlemakan di liver. Makin lama sekarang makin banyak yang sakit liver kronis gara-gara perlemakan di liver. Jadi yang pertama dibakar itu adalah lemak di liver kalau ada. Kalau lemak di liver nggak ada, yang pertama dibakar tuh lemak di perut. Jadi nanti lingkar perutnya pelan-pelan akan mengecil kalau orang yang kelebihan berat badan. Kemudian nanti setelah lingkar perutnya mengecil kan otomatis berat badannya menurun. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dari level 1, kalau bisa jalankan level 8. Jadi pada saat kita mungkin cuma bisa level 1 aja, terus nanti level 8 itu yang fasted exercise. Ketika kita udah 10 jam berpuasa, kita tuh berolahraga setengah jam aja ya sebelum berbuka. Berbukanya misalnya jam 8 pagi, jam 6, jam 7 tuh kita olahraga setengah jam, kemudian istirahat, mandi semua. Olahraganya tuh sampai keringetan, sampai basah badannya, sampai denyut jantungnya cepat, sehingga itu terjadi pembakaran lemak yang lebih intensif lagi. Growth hormone juga meningkat. Satu-satunya yang bisa meningkatkan growth hormone pada saat puasa di bawah 18 jam itu kalau kita menjalankan puasa intermittent, walaupun cuma 14 jam, tapi ditambah fasted exercise. Kalau misalnya pengen olahraga puasa aja, growth hormonnya meningkat dengan puasa, itu harus butuh puasa 18 jam atau lebih. 18 jam itu baru growth hormone tuh baru mulai naik. Jadi kalau kita batalin, growth hormonnya baru naik, udah turun lagi. Kalau kita terusin sampai 20 jam, 22 jam, 24 jam, itu growth hormonnya itu meningkat banyak. Ya, apalagi kalau sampai 36 jam, 48 jam, itu growth hormone meningkat dan banyak sekali manfaatnya. Untuk anti-aging, untuk perbaikan sel, otot, tulang, untuk macam-macam lah, banyak. Nanti kita ada bahas video khusus tentang growth hormone, stem cell, dan autophagy. Nah, tapi kalau misalnya kita level 1 aja, kemudian kita banyakin olahraga, seminggu level 1-nya misalnya 5-6 kali, olahraganya 3-4 kali, itu tuh banyak sekali manfaatnya walaupun cuma puasa level 1 aja. Asal
level 2, 4, 6, 8-nya dijalankan secara disiplin. Nah, sebenarnya level 1 itu tujuannya tuh, manfaat utamanya tuh untuk membiasakan kita menjalankan level-level yang lebih tinggi. Karena manfaat puasa itu sayang kalau cuman bisa level 1 aja. Banyak orang yang nggak biasa menjalankan puasa Senin Kamis, kalau misalnya dia rutin menjalankan level 1, lama-lama tuh dia bisa naik ke level 3. Tadinya bukanya jam 8 udah lapar, setelah 1-2 bulan, sekarang sih jam 9-10 baru lapar, jam 11 baru lapar, karena si tubuhnya tuh membiasakan diri mengelola si hormon grelinnya, hormon laparnya tuh jadi nggak terlalu sensitif lagi. Ya, nah nanti bisa level 3. Kalau udah level 3 tuh level 5-nya nggak terlalu susah, karena level 3 tuh 18 jam, ya. Sementara level 5 itu yang puasa sunnah kan sebenarnya cuma 14 jam. Cuman memang lebih berat karena nggak minum dan selama aktivitas kita sehari-hari yang lagi berat-beratnya dari pagi sampai sore gitu. Jadi level 1 tuh manfaatnya tuh banyak, walaupun cuma 14 jam, walaupun makannya tetap 3 kali. Kalau bisa pertama itu dengan level 1 aja bisa membakar lemak, membakar karbohidrat, membakar gula, meningkatkan sensitivitas insulin, karena si insulinnya nggak keluar dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Berarti si insulinnya tuh jadi tubuh tuh nggak terpapar insulin, si sel-sel tubuh itu. Nanti pas insulin keluar jam 8 pagi, si sel-sel tuh jadi lebih sensitif sama insulin. Dikasih insulin sedikit aja gula darahnya tuh udah turun. Jadi risiko gulanya menurun, orang yang sakit gula tuh gulanya bisa membaik hanya dengan menjalankan level 1 aja. Cuman sekali lagi kalau bisa level 8-nya jadi level 1 sama level 8. Nah, kemudian nanti dilihat pelan-pelan dinaikin levelnya karena sudah terbiasa menjalankan level 1 tadi. Dari Pak Ardiansah nih, bagaimana kombinasi antara puasa IF level 1, 3, dan 5 dalam seminggu? Bagaimana pola idealnya, Dok? Terima kasih. Ya, Pak Ardiansah ya. Jadi ini tuh perlu difahami bahwa tidak ada kombinasi yang paling ideal untuk setiap orang gitu. Jadi tiap orang tuh punya kombinasi yang berbeda. Jadi ada orang yang mungkin cocoknya seminggu tuh dia 2 kali Senin Kamisnya, puasa sunnahnya level 5. Kemudian dia hari-hari lain dia cuman level 1 aja. Tergantung kebutuhan kan. Jadi nggak ada yang ideal juga gitu. Cuman kalau bisa memungkinkan, karena kalau kita cuman puasanya level 1, level 3, level 5 gitu kan, itu pendek, cuman 14 jam sampai 18 jam. Nah, itu tuh tidak dapat manfaat yang optimal dari 3 faktor tadi, growth hormone, autofagi, sama stem cell. Kalau pengen dapat 3 manfaat ini tuh manfaatnya tuh anti-aging, perbaikan sel-sel yang rusak, ya. Itu tuh banyak sekali manfaatnya. Itu tuh sayang sekali nggak dapat kalau kita udah biasa puasa. Jadi tinggal ditambah puasanya sekali-sekali, seminggu sekali atau 2 kali itu puasa level 7. Ya, yang 20 sampai 24 jam. Biar nanti setelah 18 jam si growth hormone, stem cell sama autofagi itu akan meningkat aktivitasnya. Nah, itu tuh banyak sekali manfaat kesehatannya, nggak cuma gula darah sama kolesterol sama berat badan aja. Jadi yang idealnya tuh level 1, 3, 5 itu dikombinasi silahkan. Tapi nanti ada manfaat dry fasting yang level 5 itu kalau bisa benar-benar dijalankan. Kalau bisa sih ada seminggu sekali lah yang puasa sunnah, karena itu beda sekali manfaatnya dibandingkan water fasting. Yang dry fasting itu sampai diteliti para dokter-dokter peneliti di Rusia sejak tahun 1930-an, sampai ada fasting klinik tuh fokusnya ke dry fasting karena mereka melihat banyak sekali manfaat yang tidak diperoleh dari water fasting yang didapat dari puasa seperti puasa Senin Kamis gitu, puasa sunnah yang nggak minum apa-apa. Tapi mereka sampai berhari-hari, bisa 3 hari nggak minum gitu ya. Kalau bisa yang level 5-nya tuh seminggu tuh ada sekali atau 2 kali ya. Lebih idealnya kalau Senin Kamisnya rutin. Kemudian nanti yang sisa harinya, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggunya, itu tuh jalanin yang level 1 atau 3. Ya, itu. Dan tergantung sih kalau misalnya berat badannya kelebihan, level 1 mungkin nggak usah langsung ke level 3 dan level 5, seminggu sekali level 7 atau seminggu 2 kali itu level 7. Itu kalau pengen menurunkan berat badan. Ya, jangan sampai dilewatkan yang level 7-nya. Karena si level 7 itu banyak sekali manfaatnya yang tidak diperoleh dengan level 1, 3, dan 5 gitu. Ya.